Ya, sementara pemirsa dari menanggapi pemaparan Menteri Nusron, anggota Komisi 2 DPR, Deddy Sitorus mendesak pemerintah untuk melakukan sinkronisasi pemberian izin pengelolaan lahan. Saya nggak tahu Kemendagri dan ATR BPN harus punya apa ini? Punya kewenangan juga Pak bicara. Tadi kan Pak Nusron bicara tentang terlalu banyak PPKH di hulu di atas itu. Kemendagri dan ATR BPN itu apa? Cuma stempel, cuma nonton. Kadang-kadang pemerintah daerah itu nggak tahu Pak, tiba-tiba hutannya udah dikasih di Jakarta sana Pak. Tambangnya, apanya, semua. Yang ngerti persoalan itu orang daerah Pak. Yang ngasih izin orang duduk-duduk di Kementerian Kehutanan. Sinkronisasinya kita bagaimana? Kan harus selalu ada Pak. Ekosistem policy making kita itu kayak apa sebenarnya? Kita harus bersyukur Pak, rakyat kita ini nggak pemarah Pak. Ya, kemarin bendera putih cuma sebentar. Tapi percayalah ini menggerus kepercayaan rakyat terhadap pemerintah. Pemirsa, tim SAR gabungan berhasil menemukan puing-puing pesawat hilang yang membawa 11 penumpang di kawasan Gunung Bulu Saraung, Pangkep, Sulawesi Selatan. Petugas memperluas radius pencarian korban dengan menggunakan drone. Basarnas terus melakukan pencarian korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Proses pencarian dilakukan di darat dan melalui pantauan udara. Petugas juga melakukan upaya pencarian dengan drone menyisir lereng gunung. Medan yang curam menjadi kendala petugas dalam mencari korban. Komisi Nasional Keselamatan Transportasi KNKT Indonesia masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan pesawat ATR 42500 yang membawa 3 penumpang dari KKP dan 8 awak tersebut. Pemirsa, perkembangan terbaru, tim SAR gabungan menemukan 2 jenazah korban pesawat ATR 42500 di Gunung Bulu Saraung, Sulawesi Selatan. Penemuan jenazah korban menjadi titik krusial dalam operasi yang telah berlangsung selama 3 hari di medan yang ekstrim perbatasan Maros, Pangkep. Lokasi penemuan satu korban pria berada di dinding tebing dengan kemiringan ekstrim hingga 90 derajat sehingga menyulitkan proses evakuasi. Evakuasi dilakukan dengan teknik rappelling, yakni menggunakan tali dari atas tebing. Setelah berhasil ditarik dari dinding tebing, korban rencananya akan segera dibawa menuruni jalur darat menuju posko Tombo Pulu. Sementara itu korban kedua ditemukan di kedalaman 500 meter, diduga berjenis kelamin perempuan. Ada kabar gembira bahwa tim kita selain berhasil mengevakuasi beberapa puing dari pesawat, rupanya tadi sudah saya yakinkan kepada tim yang di depan melalui komunikasi radio bahwa sudah ditemukan satu korban. Dan sekarang sedang berupaya untuk kita evakuasi ke posko Aju di Tombo Bulu ini. Kondisi korban kami belum bisa menyampaikan di sini. Yang jelas ini butuh effort yang cukup keras karena memang kondisinya luar biasa. Dari sana disampaikan sekarang kondisinya cukup tertutup, berkabut dan medan sangat sulit. Tetapi ini tidak sesulit kalau mungkin kita akan melaksanakan perjalanan ke posko Aju di Tombo Bulu ini. Sejumlah warga di Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan sempat mendengar suara dentuman keras dari arah pegunungan di belakang rumah mereka. Suara dentuman sempat didengar warga yang diduga berasal dari jatuhnya pesawat ATR 42500 yang dilaporkan hilang kontak saat dalam penerbangan. Menurut warga, suara yang terdengar sangat berbeda dari bunyi ledakan yang biasa terdengar dari arah pabrik di kejauhan. Meski tidak melihat kejadian secara langsung, warga merasakan getaran dan suara keras.
Mendukung. Ya, Itu suara yang tadi ya, Bu? ya. Tapi tahu kalau itu suara pesawat atau bagaimana, Bu? Tidak, Bu. Berapa kali kita dengar, Bu? Satu. Terhantam Jadi, turunnya. Saya tidak tahu sengaja ke apa itu karena tidak pernah dengar tahu. Besar suaranya. Informasi semuanya. Jadi tadi malam ada pertanyaan dari teman-teman wartawan, apakah ELT-nya bekerja apa tidak? Biasanya kalau pesawat menabrak gunung atau menabrak lereng, itu ELT-nya itu hancur sehingga tidak berfungsi. Bukan ELT-nya rusak menyebabkan pesawatnya jatuh. Jadi mohon rekan-rekan wartawan bisa mengkoreksi dan mengutipnya. Kalau memang masih bingung ya tolong tanyakan kepada yang. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i menemui ibunda dari Farhan Gunawan, co-pilot pesawat ATR yang masih dalam pencarian. Sang ibu jatuh sakit usai menerima informasi musibah ini. Kita menjaga Pak Kepala Basarnas, kita mengupayakan semua pekerjaannya. Saya harap dari kesehatan atau silakan kepada dan mohon doanya, Bu. Sementara pemirsa, upaya pencarian terus dilakukan oleh Kementerian Perhubungan yang berkoordinasi dengan Basarnas. Basarnas menyisir lokasi dari penemuan serpihan pesawat. 13-17 kami mendapatkan informasi dari GM Airnav kalau terjadi satu pesawat ATR 400 yang mengalami lost contact. Basarnas untuk langsung menuju serpihan-serpihan yang dicurigai, dan betul adanya serpihan tersebut ada dan dilakukan penyisiran. Ternyata serpihannya berjauhan, di mana ada badan pesawat itu di ketinggian 1291. Malam hari ini sekali lagi terima kasih atas apa yang sudah dilakukan oleh seluruh unsur yang tergabung. Pemirsa, nekat menambang emas di lokasi terlarang. 6 orang penambang ilegal tewas usai terjebak dan menghirup asap di lubang tambang di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 2 jenazah bisa dievakuasi dan 4 lainnya masih dalam pencarian. Asap putih tebal terlihat masih mengepul keluar dari lubang galian tambang emas milik PT Antap di Kecamatan Langgung, Kabupaten Bogor. Diduga asap ini yang sempat menjebak 11 orang penambang tanpa izin, peti yang masuk ke lokasi dari lubang tikus. Beruntung 5 orang bisa selamat dan sementara 6 lainnya terjebak di dalam lubang. Hasil evakuasi, 2 jasad korban sudah dievakuasi, sementara 4 korban lainnya masih dalam pencarian. Menurut keluarga, para korban sebelumnya berpamitan untuk pergi ke Gunung Pongkor guna mencari emas, namun setelah 2 hari kepergiannya malah mendapat kabar duka. Hingga kini, petugas masih berusaha melakukan evakuasi para korban, namun akibat medan dan kendala cuaca, serta masih banyaknya kepulan asap, menjadi kendala proses pencarian korban. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan.